Seduhan terlalu gede kecilnya. Puji Tuhan, selamat siang buat kita semua, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Kita mau datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali ya, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama beribadah di tempat ini, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memakai waktu yang Tuhan berikan untuk benar-benar rindu. Ketika kita rindu dan haus dan lapar, maka Yesus akan memberikan kepuasan buat saya dan saudara. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, Kau sungguh dahsyat. Janjimu terjadi.
kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada. Saat siang hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Bebaskan tubuh jiwa roh kami. Biarlah urapan Allah mengalir atas kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu yang Allah. Kuasa iblis, kuasa kelapan, roh jatuh coba-coba mengganggu. Kami hancurkan katakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami dari awal bukan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat yang di rumah maupun yang di gereja semuanya dalam berkat kelimpahan Tuhan. Amin. Firman Tuhan tadi yang pertama mengatakan kelimpahan itu bukan hanya sekedar kelimpahan materi, saudara, tetapi kelimpahan itu berbicara ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan ada di sana. Ketika kita Tuhan membutuhkan pertolongan, mujizat, berkat Tuhan, Tuhan ada di sana. Dan itu semua kita rasakan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan Dia sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Oh, apa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Gila Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada
Tiada berkesudahan, hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sungguh besar kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena Dia rela menebus saya dan saudara. Saya dan saudara ini mahal, saudara, harganya. Oleh sebab itu Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang ditinggalkan sendiri. Terbukti kita ada sampai hari ini. Dan satu-satunya cara untuk kita mau meminta perlindungan, meminta berkat, meminta ya sesuatu yang dari Tuhan, untuk Tuhan pulihkan negeri kita. Satu-satunya cara apa? Mau menyenangkan hati Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan kekuatan kuasanya buat saya dan saudara. Amin. Kita nyanyikan pujian, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Mari kita bangkitkan ini semua dengan suara-suara kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Kuasa-Mu ya. Oh, selamatkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Amin.
Ketika umat Israel berteriak, Tuhan, kami sudah tidak mampu. Kalau zaman dulu musuhnya saudara, bangsa-bangsa yang mau menyerang Israel. Tapi mungkin saat ini kita memiliki musuh, yaitu corona, COVID, dan lain-lain itu namanya. Tetapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, orang-orang Israel ketika mereka mengangkat tangan meminta Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Maka di situ saudara, ketika memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Allah turun. Kuasa Allah dinyatakan. Ketika suasana seperti ini, kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Justru kita mau menyenangkan Tuhan. Justru kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Justru kita mau lebih menyenangkan hatinya. Kita mau rayu Tuhan, kita mau bujuk Tuhan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Supaya Tuhan cabut pedang maut itu dari muka bumi ini. Sehingga apa saudara? Firman tadi lagu mengatakan, umatnya dibebaskan, umatnya disembuhkan, umatnya dipulihkan, umatnya dimenangkan. Mari saudara, kita bersama-sama, kita mau menyenangkan hati Tuhan.
Siang hari ini Tuhan, kami adalah persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kami peroleh selain kami datang bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dan juga urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Ini sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang pertama ya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, berangkat dari apa yang kita baca pada saat pagi hari ini, Alkitab katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Nah, jika tempat kediaman Allah tergantikan oleh yang lain, maka arah hidup saya dan saudara akan berubah. Sebab selama kita berfungsi sebagai baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus, maka tentunya Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita untuk semakin hari semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada, yang berdiam di dalam hati kita, tentunya akan menyadarkan kita bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan lagi milik kita sendiri. Ya, bukan milik kita sendiri. Kenapa dia katakan di sini? Dia katakan, kembali saya baca sampai 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa? Ayat 20 berkata, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi hidup kita yang sekarang ini, yang Alkitab katakan adalah baitnya Roh Kudus, bukan lagi milik kita. Berarti yang seharusnya mengatur hidup kita bukanlah kita, tetapi pemilik hidup. Ya. Pemilik hidup.
Tapi seiring waktu berjalan, maka kemudian fungsi tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus semakin hari semakin bergeser dari apa yang Tuhan sudah rancangkan. Kita masih berpikir bahwa tubuh kita ini miliknya kita. Berarti kitalah yang harus mengatur apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sebab tubuh ini punya kita. Sehingga ketika kita diatur oleh pemilik yang sesungguhnya, kita mulai terganggu, kita mulai merasa nggak nyaman, kita mulai merasa kok berbeda dengan apa yang saya mau, berbeda dengan apa yang saya pikirkan, berbeda dengan apa yang saya rencanakan dan sebagainya. Jadi kita mulai di sini bahwa harus ada muncul kesadaran bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi miliknya Tuhan. Sebab tempat kediaman Tuhan. Saya katakan tadi pagi bahwa hidup kita ini adalah baitnya Allah, di mana fungsinya adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat Allah datang dan berdiam dan berkomunikasi dengan setiap pribadi lepas pribadi kita. Saya katakan di awal ibadah bahwa Allah mau mengembalikan persekutuan Allah dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Berkomunikasi muka dengan muka. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang memisahkan antara manusia dengan Allah, sehingga Allah gak bisa langsung datang lagi berbicara muka dengan manusia. Kenapa? Karena dosalah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Tetapi kematian kebangkitan Kristus kembali memulihkan keadaan kita, mengembalikan posisi kita sebagai baitnya Tuhan, tempat di mana Tuhan datang dan berbicara kepada kita, tempat di mana roh kita dengan roh Tuhan bersekutu bersama-sama. Tapi ketika manusia berusaha mengalihfungsikan baitnya Roh Kudus dan bukan lagi menjadi bait Roh Kudus, maka saya katakan di awal tadi, arah hidup kita pasti akan berubah. Yang tadinya tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat, tetapi kemudian ketika baitnya Roh Kudus bukan lagi ditempati oleh Roh Kudus, tetapi mulai ditempati dengan keinginan untuk menjadi lebih hebat, atau keinginan untuk mencapai atau memperoleh berkat-berkat yang lebih lagi, sehingga itu akan mendorong kita untuk bekerja dengan keras tanpa mengenal waktu, sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah, nggak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Fungsi baitnya Roh Kudus mulai bergeser, sehingga menjadi tempat kita mencari keuntungan, seperti ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Orang berdagang, ada kambing, ada domba, ada lembu, ada burung merpati, dan kemudian ada orang penukar uang. Bukan datang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, tapi datang mencari keuntungan. Kita boleh mengatakan kita nggak dagangan di sini. Tapi kalau motivasi kita hanya berkat secara materi, berkat jasmani, itu sama dengan kita mengambil atau mencari keuntungan sendiri. Nah, sehingga karena motivasinya mencari keuntungan, sehingga waktu yang seharusnya kita pakai untuk beribadah, akhirnya kita pakai untuk bekerja. Waktu yang kita pakai seharusnya untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, akhirnya kita terlalu sibuk dengan semua usaha yang kita kerjakan, sehingga nyaris tidak ada waktu untuk kita bisa duduk bersekutu dengan Tuhan atau datang beribadah kepada Tuhan. Nah, lama-kelamaan ketika hati kita dikuasai dengan ambisi kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, maka itu akan membawa kita semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan, semakin jauh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan kita bisa berpikir bahwa ibadah itu menghalangi kita untuk cari duit. Ibadah itu menghalangi kita untuk berkarya dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah atur ada 6 hari waktu kita untuk bekerja,
Dan hari yang ketujuh adalah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nah, di sementara kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari sesuatu yang kita anggap itu bisa menopang hidup kita, bisa membahagiakan kita, sehingga kita lupa waktu. Tapi bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi duka cita, ya, penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Kenapa? Karena visi kita, ya, ambisi kita membawa kita jauh dari Tuhan, ya, membawa kita semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dalam Yeremia, ya, dalam kitab Yeremia dia katakan di sana bahwa dalam umat Tuhan meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam bagi diri mereka sendiri, yaitu kolam yang tidak bisa menampung air. Mencari sumber yang lain, bukan sumber dari Tuhan. Padahal kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang akan kita temukan dalam hidup ini, Yesus itu, Yesus yang kita sembah adalah sumber hayat. Saya katakan tadi pagi. Saya ingin ulang lagi ini, karena ini sangat penting. Dalam Ayub pasal 12 ayat 10, ya, siapa yang bisa dapat bisa tolong baca. Ayub pasal 12 ayat 10. Kita baca ayat ini supaya kita mengerti. Ayub pasalnya yang ke-12 ayat 10. Sudah dapat? Ayub 11 ayat yang ke-10. 12 ayat 10, maaf. 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Iya, perhatikan baik-baik. Ya. Menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, menjauh dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, atau tidak memfungsikan tubuh kita sebagai baiknya Roh Kudus, berarti menjauh dari pemegang nyawa, pemegang nafas. Ya. Kita berpikir bahwa penunjang hidup ini, ya, kalau kita bekerja berusaha dengan keras, bekerja nggak salah Bapak Ibu. Saya tidak melarang Bapak Ibu bekerja, tetapi Tuhan sudah atur waktunya. Tapi kalau semua waktu kita pakai untuk bekerja, maka itu tidak bisa menjamin nyawamu akan tetap aman, nafasmu akan tetap berjalan dengan baik. Ya. Nggak bisa jamin Bapak Ibu. Ya. Apalagi dengan virus sekarang ini, yang diserang itu adalah bagian pernapasan. Ya. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan sumber hayat itu atau sumber hidup yang memegang nyawa, ya, pemegang nafas, kemudian Tuhan katakan begini, saya lepas dulu sedikit nafasnya, ya, dijauhkan dari tubuhnya, ya, 3-4 menit aja. Wah, kita itu kayak ikan koki Bapak Ibu, ya. Kalau Tuhan ambil, ya, nafas kita dalam beberapa menit, ya, jangankan menit, detik aja, kita udah nggak tahu, ya. Karena ketika Ibu Gembala kena COVID Bapak Ibu, ya, bisa melihat bahwa saluran pernafasan itu benar-benar yang membuat orang itu ketakutan, trauma luar biasa. Kenapa? Ya, nggak bisa nafas dari hidung, harus dari mulut. Itu pun, ya, nggak bisa ngomong lagi, suara nggak bisa keluar. Jadi kalau ngomong saya ketok-ketok begini atau apa dilempar, saya sudah tahu ketika dilempar begitu pasti lagi sesak nafas. Saya berdoa baru kemudian mulai tenang, tertidur, bangun, enak lagi. Ketika sesak lagi, ketok-ketok. Itu 4 hari Bapak Ibu. Nggak mau siang, nggak mau malam. Ya. Nah di situ ternyata kita baru seringkali kita sadar bahwa ternyata nafas itu mahalnya luar biasa. Ya. Kita seringkali mengabaikan kalau bangun pagi bisa menghirup oksigen dengan bebas, dengan gratis. Kita pikir itu mah biasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan nafas aja susah, baru ternyata
betapa bahagianya kalau kita masih menghirup udara dengan segar tanpa dibantu oleh oksigen. Ya. Ternyata kalau Tuhan masih beri kita bernafas, itu anugerah yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa sadar, Bapak Ibu. Mereka pikir yang bisa menunjang nafas mereka kalau mereka punya banyak uang, kalau mereka punya usaha yang sukses. Ya. Di zaman pandemi ini, duit gak bisa nolong orang kalau gak ada oksigen. Saya pernah lihat di rumah sakit, Bapak Ibu, ya, gak ada oksigen. Orang bayar dengan mahal, tapi oksigen mau ngambil di mana? Gak ada. Isi ulangnya susah, nyari oksigen sangat susah. Ya. Sampai orang pakai balon. Saya lihat di rumah sakit pakai balon. Ya. Kenapa? Untuk nafas. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya lewat karena apa? Nggak bisa ketolong, kehabisan oksigen. Ya. Nah, kita yang masih bisa menghirup nafas dengan bebas, seringkali kita lupa kepada sumbernya. Sumber pemberi nafas, sumber yang memegang nyawa. Sekalipun ya iblis berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengambil nyawamu, percayalah, kalau sang pemegang nyawa tidak mengizinkan, maka itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidupnya. Kalau ibu gembala memang dipanggil Tuhan karena kanker, ya, berarti ibu gembala sudah lama pergi. Tapi saya katakan begini, ya, kalau Tuhan mau panggil, nggak usah harus sakit, nggak usah harus sakit kanker, nggak usah harus sakit COVID, karena banyak orang juga yang sehat hari ini, besok lewat, malamnya masih bisa ngobrol, paginya udah nggak ada. Jadi kalau memang Tuhan mau ambil nyawanya, Tuhan gak bilang sakit dulu ya, sakit parah dulu ya, sehat-sehat pun Tuhan bisa ambil. Nah, ini yang harus disadar. Kenapa Tuhan bisa bertindak seperti itu? Jika tubuh kita tidak difungsikan sebagai baiknya Roh Kudus, yang mendiami hati kita adalah ambisi kita untuk menjadi orang yang berhasil. Sehingga semua waktu kita pakai itu pekerjaan, berusaha, tanpa ada waktu lagi untuk Tuhan. Bukan lagi menjadi tempat kediaman roh, tempat kediaman Allah, tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan kita untuk memperoleh harta, ya, supaya menjadi berhasil dan sebagainya. Tapi Ayub berkata, Tuhanlah pemegang nyawa dan pemegang nafas. Kalau kita sadar bahwa ternyata nafas, hidup dan nyawa kita ada di tangan Tuhan, maka kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin sulit keadaan sekarang ini, bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi seharusnya semakin sulit keadaannya, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memegang nafas, Dialah yang memegang nyawa hidupmu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, yang berdiam di dalam hati kita, yang adalah baiknya Tuhan kata firman Tuhan, ya, adalah sumber hayat. Ya. Sumber hayat itu Bapak Ibu, itu artinya yang pertama, saudara sambil baca, saya mau baca lagi. Mazmur 36 ayat 9, saudara baca sendiri, saya akan jelaskan. Sumber hayat itu arti yang pertama adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia, maka sumbernya datang kepada Tuhan. Sebab Dia adalah sumber hayat, yang arti pertama adalah sumber hidup berbahagia. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang, sebab banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Yang kedua, sumber hayat itu adalah sumber damai sejahtera. Punya banyak uang belum tentu damai, belum tentu sejahtera, ya, belum tentu tenang dan damai, belum tentu Bapak Ibu. Semakin banyak harta,
justru kita semakin khawatir, takut ada orang lain yang ngambil, ada pencuri, ada perampok, dimanapun kita berada kita was-was terus menerus sebagainya. Harta bukanlah sumber damai sejahtera. Tetapi kita berkata, Yesus sumber damai, sehingga dia bisa memberikan damai kepada kita. Dia berkata kepada murid, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukan bersumber dari keadaan yang baik, bukan bersumber dari harta dan kekayaan atau jabatan, tapi bersumber dari hati kita masing-masing. Sehingga kita bisa dalam pergumulan, dalam keadaan yang mencekam, tetapi hati kita tenang. Karena apa? Ada Kristus sumber damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Sumber hayat yang selanjutnya adalah sumber ketenangan jiwa atau sentosa. Nah, bukankah Tuhan pernah berkata, ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Terjemahan lama katakan, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Sentosa itu adalah ketenangan batin, Bapak Ibu. Ya, ketenangan batin. Nah, itu semua kita dapat dari Tuhan. Jadi selain Tuhan pemegang nyawa, pemegang nafas, maka dia juga sumber kebahagiaan, sumber damai, dan sumber sentosa. Nah, kalau kita sadar ini, maka seharusnya kita berpikir bahwa ketika kita meletakkan Yesus di dalam baitnya, di dalam hati kita, maka kita sudah menghadirkan sumber dari segala sumber yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saat kita butuh kesehatan, Tuhan kasih. Saat kita butuh kekuatan, Tuhan kasih. Saat kita butuh hikmat, Tuhan kasih. Saat kita butuh berkat jasmani, Tuhan kasih. Kenapa? Sumbernya ada di sini. Kalau sumber ada di sini, ininya nggak pusing, Bapak Ibu. Tapi kalau sumbernya nggak ada, ininya stres. Kepala kita stres, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Jauh dari sumber. Jadi kalau dekat dengan sumber tinggal ngomong, Tuhan, saya butuh ini, Tuhan. Tuhan, oh tenang, saya bisa kasih. Ya. Tuhan, kuatkan saya, Tuhan. Nggak pakai lama. Nggak usah teriak-teriak, Tuhan, kuatkan saya, Tuhan. Tuhan ada di sini. Kita ini baiknya Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Dan selama Tuhan ada dalam persekutuan dengan kita, nggak usah takut, Bapak Ibu. Ya. Nggak usah khawatir. Saya ingat peristiwa ketika Yosafat menghadapi Bani Ammon dan Bani Moab. Yang dia katakan bahwa mereka itu seperti pasir di laut, banyaknya, banyak sekali. Melawan satu suku Israel, suku Yehuda. Ya, ketika melihat itu, Yosafat jadi takut. Dan Alkitab berkata, Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, dia perintahkan, semua harus berpuasa. Mau orang tua, mau sampai kepada anak-anak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai kepada hewan-hewan mereka ikut berpuasa. Nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih minum. Dia katakan kita harus merendahkan diri, memohon kasih sayang Tuhan. Sementara mereka merendahkan diri, Tuhan pakai seorang nabi berkata, Yosafat, jangan takut. Ya, engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada. Sebab Bani Ammon, Bani Moab yang siap menyerang engkau, ya, yang begitu banyak, nggak sebanding dengan jumlah kamu. Tapi Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Ketika mereka sambil berdoa, menyanyi, dia mengatur pasukan depan orang-orang yang memuji Tuhan. Musik, penari dan sebagainya. Pasukan paling belakang adalah pasukan yang bersenjata. Tapi apa yang terjadi di situ? Ketika mereka sedang memuji Tuhan, maka turunlah Tuhan dan mengacaukan perkemahan Bani Ammon dan Moab. Sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Ketika Yosafat dan tentaranya sampai ke medan peperangan, yang mereka lihat bangkai orang-orang yang sudah mati. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka tanpa mereka berperang.
pernah Tuhan kasih kemenangan, dan bukan hanya kemenangan biasa, kemenangan yang mutlak tanpa mereka berperang. Tuhan kasih kemenangan. Ya. Dan Alkitab berkata, mereka mengangkut jarahan, ya, berhari-hari, bolak-balik. Karena apa? Banyaknya luar biasa. Kenapa? Fungsi bait Allah berjalan, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan kasih berkat dari yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekalipun masa yang sulit, tapi kalau bait Allahnya, penghuninya ada, pemilik hidup kita ada, maka keadaan boleh sulit, tapi Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan sampai kita karena ketakutan dan kekhawatiran tentang keadaan yang sekarang ini membuat kita lupa akan Tuhan dan fokusnya cari uang. Ya. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita kembali kepada ayat pokok kita pada saat pagi hari ini. Dia katakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Tuhan mau tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan di sementara kita dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, di sementara dengan sungguh-sungguh Ia menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Mari kita lihat. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, dia berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Ya. Yesus datang memberikan tawaran, undangan kepada kita. Marilah kepadaku hai kamu yang haus dan minum. Ya. Dia katakan sini, barang siapa baiklah ia datang dan minum. Kalau kita memfungsikan bait Allah sebagaimana Tuhan inginkan, maka Tuhan yang tawarkan kepada kita. Ya. Kamu haus, datang minum. Kamu lapar, datang makan. Ya. Apa nggak enak buat ibu kalau kita dikatakan, mari makan, ayo minum. Ya. Yang nawar ini bukan pendeta, ya, bukan keluarga, bukan orang tua, bukan saudara, tapi Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang haus, minum. Dan kemudian barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir dalam hati kita. Nah, saudara dalam Tuhan, tindakan kita untuk datang minum seperti yang Tuhan sertakan di sini, mari dan minum, itu bukan sekali minum langsung selesai. Oh, sekali terima Tuhan, sekali percaya Yesus selesai. Ini harus ada tindakan secara terus menerus. Bukan cuma sekali, tapi selama kita hidup, Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, berarti hidup adalah kesempatan kita untuk terus datang minta kepada Tuhan. Minum, 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 dan minum. Nanti kita berhenti minum kalau kita sudah selesai, Bapak Ibu. Kalau limit waktu kita sudah habis. Jangan sampai limit waktu kita masih panjang, kita udah berhenti minum. Nanti kita akan kelabakan. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita berkali-kali secara terus menerus, maka dikatakan bahwa apabila kamu datang kepada Tuhan dan percaya seperti yang kitab suci, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Baru ayat selanjutnya,
dijelaskan bahwa yang dimaksud air hidup yang memberi hidup itu adalah roh. Jadi Tuhan mau kembalikan tubuh kita dalam 1 Korintus 6 tadi sebagai baiknya Roh Kudus. Kalau kita menjadi baiknya Roh Kudus, maka saya percaya hidup rohani kita makin hari makin baik, makin hari makin baik, dan makin disempurnakan. Tetapi kalau hidup rohani kita makin hari makin berantakan, maka kita akan lihat dalam Hagai pasal 1, kitab Hagai pasal 1. Saya ingin kita akan bacakan ayat ini. Hagai pasal 1 ayat yang kelima mulai, dia berkata begini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kalau rumah rohani kita berantakan, Bapak Ibu, kalau bait Allah yang dalam tubuh kita nggak ditata, nggak dijaga dengan baik, nggak dirawat dengan baik, dibiarkan begitu saja, maka konsekuensinya adalah Alkitab berkata, kamu menabur banyak, tetapi menuainya sedikit. Sudah bekerja mati-matian, tapi hasilnya sedikit. Giliran bawa pulang, Alkitab berkata, Tuhan hembuskan, Tuhan tiup, hilang. Jadi kita bekerja, tapi tidak ada bukti dari hasil yang kita kerjakan. Dia kata, kamu makan tetapi tetap lapar, kamu minum tapi tetap haus. Kenapa? Karena hasil yang kita hasilkan, Alkitab katakan, kita taruh dalam pundi-pundi yang bocor. Tadi pagi saya katakan bahwa Yeremia katakan orang yang meninggalkan Tuhan menggali kolam buat dirinya sendiri, kolam yang tidak bisa menahan air, artinya kolam yang bocor. Mencari sumber yang lain tapi bocor. Nah sekarang mengabaikan rumah Tuhan, baiknya Tuhan, sibuk dengan urusan jasmani, sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Alkitab katakan Tuhan tutup langit sehingga langit menahan apa di situ? Embunnya. Gak ada berkat. Tuhan tutup buminya sehingga bumi tidak bisa menghasilkan. Kenapa? Tuhan punya otoritas dalam hal ini. Berarti Tuhan serius dengan pribadi kita. Kalau tubuh kita nggak difungsikan sebagai bait Allah, maka Tuhan akan buat apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Jadi bagaimana solusinya? Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan apa yang kita itu? Bangun rumahku. Bangun bait Allah dalam hidupmu. Perbaiki itu. Bagaimana cara kita memperbaiki bait dalam diri kita? Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Bersihkan hatimu dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa.
supaya penghuni dan pemilik hidup dia boleh kembali datang dan berdiam di dalam hati kita. Dan ketika dia datang, maka dia akan buka langit sehingga langit mengeluarkan berkat. Dia akan buka bumi sehingga bumi menghasilkan hasil yang kita butuhkan. Karena dia yang memegang otoritas. Dia bisa menahan berkat dan juga dia bisa melepaskan berkat. Tergantung bait Allah yang ada pada kita benar atau tidak. Makanya Alkitab saya katakan tadi pagi dalam 1 Korintus pasal 3 16-17, barang siapa membinasakan ayat 17, barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan dia. Tuhan sangat serius dengan pribadi kita. Dan bait Allah yang dimaksud ini bukan gedung ini, tapi pribadi kita masing-masing. Tuhan gak mau datang di gedung seperti ini, tapi Tuhan datang di gereja di mana ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang rindu memuji Tuhan, yang rindu menyenangkan Tuhan. Saya katakan tadi pagi, kalau ingin keadaan bangsa kita baik, itu ada di tangan anak-anak Tuhan. Bangun hubungan baik dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan bangsa kita. Karena kita berkata bahwa Tuhan yang tahan langitnya sehingga nggak ada embun, Tuhan yang tahan buminya sehingga nggak ada hasilnya. Sampai rumahku dibangun, kata firman Tuhan, sampai rumahku diperbaiki dengan rapi. Dan ketika rumah kita dibangun dengan yang baik, nah sebagaimana Tuhan inginkan, baru Tuhan buka langit turun berkat, bumi turun berkat. Nah kalau berkat ada, saya percaya keadaan akan menjadi baik. Karena Tuhan tidak hanya membuka langit mencurahkan berkat, Tuhan tidak hanya membuka bumi mengeluarkan berkat, tapi Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Sehingga berkat yang Tuhan turunkan, berkat yang kita peroleh dengan bekerja, kita bisa nikmati itu dengan baik. Ya. Tetapi yang terpenting Hagai katakan, ya, naiklah ke gunung, perbaiki rumah Allah yang ada dalam hidupmu. Saudara yang lebih tahu apakah rumah Allah dalam hidup kita berfungsi dengan baik atau tidak. Adakah mezbah pujian penyembahan di situ? Adakah firman Tuhan di situ? Ya, adakah roti yang selalu ada dalam hati kita? Atau kita sudah kehilangan firman, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita semakin sulit hidupnya. Keadaan sudah sulit, maka hidup kita juga semakin sulit. Kenapa? Karena ternyata Tuhan yang tutup. Alkitab bilang kalau Tuhan yang tutup, siapapun tidak akan bisa membukanya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan yang buka, setan pun tidak bisa menutupnya. Jadi solusinya apa Bapak Ibu? Perbaiki rumah rohani kita. Kita kembali kepada ayat pokok kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Dia katakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau supaya tubuh kita, bait Allah, ada pujian di situ, ada penyembahan di situ, ada mezbah di situ. Dan karena apa? Karena dia harus puji-pujian, Allah hadir dan bertakhta. Dan kalau Tuhan hadir, pemilik hidup hadir, pemilik nafas hadir, maka dia akan memberikan sumber-sumber yang kita butuhkan. Sebab dia sumber kebahagiaan, sumber damai, sumber ketenangan, dan juga sumber-sumber secara berkat jasmani. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini akan memulihkan fungsi bait Allah dalam tubuh kita. Sehingga sebagaimana Tuhan katakan, kamu adalah baitnya Roh Kudus,
maka itu benar-benar akan menjadi bagian saya dan bagian saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Bapa di surga, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus menuraikan firman dalam hati kami masing-masing, sehingga fungsi hidup kami yang amat baik ya Roh Kudus benar-benar tertata dengan baik, benar-benar dalam keadaan yang baik, sehingga hidup jasmani kami juga akan menikmati berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Menerangkan firman setiap kehidupan kami, saudara kami yang ada, yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, jemaat-jemaat yang berumah mereka masing-masing. Dan setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, ampuni segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami makan dunia ada berkat dari Tuhan mengatap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas dasar firman-Mu ya Tuhan, kami memberkati roti dan air anggur ini, sehingga ini bukan lagi roti dan air anggur biasa, tetapi ini benar-benar tubuh dan darah-Mu. Sebab itu di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat untuk setiap Tuhan, sehingga ketika kami makan di dalamnya ada mujizat, ada pemulihan, ada pembaruan yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Terima kasih untuk nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada roti ya Tuhan. Ia adalah gambaran tubuhmu yang dipecah-pecahkan karena dosa kami. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu ya Tuhan, kami sadar kami banyak berbuat kesalahan, banyak dosa, kelemahan yang kami lakukan. Sadar atau tidak sadar ya Tuhan. Sebab itu ampuni kami ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami ada berkat yang kami peroleh oleh persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Nama masangkala ya lama-lama. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya katakan masak kelaya lama-lama. Katakan masak kelaya lama-lama. Ya katakan masak kelaya lama-lama. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ya katakan masak kelaya lama-lama. Tidak mau jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami mau supaya tubuh kami ini difungsikan sebaik-baiknya Roh Kudus, tempat kediaman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami semua ya Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang sudah beribadah siang hari ini ya Tuhan, baik yang kami ada di tempat ini ya Tuhan, maupun jemaat-jemaat yang mengikutinya secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan dengan ibadah yang kami lakukan pada saat siang hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa memohonkan anugerah dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Engkau kirimkan berkat-berkat-Mu dari timur, barat, dan selatan, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat itu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan siang hari ini buat bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan perdagangan perindustrian Tuhan. Oh Tuhan, pertambangan, pertanian, perikanan, supaya perekonomian bangsa kami boleh kembali bangkit ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali bekerja dengan baik, anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan bebas ya Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sebab kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama bersatu hati untuk virus corona yang masih terus bekerja dan berjalan di bangsa kami. Kami berdoa tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menghentikannya, tapi kami percaya Tuhan punya otoritas di atasnya. Tuhan yang berkuasa menghentikan semuanya. Sebab kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, lalukan wabah ini bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalukan wabah ini ya Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan sakit penyakit COVID,
baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan lawati mereka Tuhan, jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan ya Tuhan, dan juga berkati para dokter medis ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk merawat pasien-pasien. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan menjadi bagian mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita kekuatan dari Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Kami bisa melewati masa sukar ini dan kami melihat kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami ya Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, virus penyakit, roh intimidasi, roh ketakutan, kekuatan, dan kecemasan yang berusaha mengganggu kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar kami aman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pujian nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan baik ini. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan berkat-berkat buat kami semua. Sebab dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.